Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami di kajian Ustadz Agung Cahyadi menjawab yang alhamdulillah di sini tentunya pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang sudah disampaikan melalui dompet Al-Quran Indonesia akan dijawab langsung oleh beliau Kiai Haji Agung Cahyadi LCMA yang insya Allah mudah-mudahan bisa membantu semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersampaikan. Alhamdulillah kajian ini diselenggarakan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Al-Quran Indonesia yang mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf yang resmi di bawah naungan Kementerian Agama dan Basnas Republik Indonesia. Alhamdulillah di sini kita sudah bersama dengan Ustadz Agung Cahyadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat nih Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga senantiasa keberkahan dan kesehatan Amin. bersama Ustadz Agung Cahyadi dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bagaimana hukumnya memberi maaf atau memaafkan tapi nunggu ketika viral dulu? Contoh, awalnya beliau salah, tapi karena tidak tertampil ke publik, jadinya masih ngotot yang paling benar. Mungkin ya intinya nunggu maafnya, nunggu viral, akhirnya mengakui salah. Gimana, Ustadz? Baik, jadi memaafkan orang yang menyakiti itu dalam Islam hukumnya wajib. Bahkan Quran tuh nggak ada satu ayat pun yang nyuruh minta maaf. Maafkan, artinya kalau kita sakit, maafkan, jangan nunggu orang. Kenapa? Untuk menjaga hati. Karena hati kalau kotor, amal kita bisa sia-sia, ibadah kita bisa sia-sia. Orang misalnya disakiti, nggak maafkan, nunggu viral dulu. Saat itu sakit nggak? Saat sakit, sholat, kita ingat Allah atau ingat balasnya kapan? Iya. Kan rawan itu. Rawan. Maka nggak boleh orang nunggu viral dulu, nggak boleh. Justru itu minta manusia kan, respon manusia kan. Biar riak nanti kan riak. Orang pemaaf tuh karena udah viral, nggak boleh. Saat sakit harus maafkan. Bahkan sekali saat nggak ada satu ayat tuh nyuruh kita untuk maaf. Segera maafkan, segera maaf. Bahkan dalam Islam, Quran pun mengatakan maaf itu dibarengi ada perintah al-afu, maafkan dan lapang dada. Nggak boleh nundel. Nggak maafkan harus total, nggak boleh. Maafkan tapi nggak boleh. Nggak boleh ya. Sama ikhlas nggak boleh tapi kan. Ikhlas tapi nggak ikhlas namanya. Sama maaf harus total. Maafkan dan lapang dada. Nggak ada gerundel lagi, nggak ada kata-kata tapi orang punya hutang banyak ke kita. Bebaskan, tapi banyak namanya nggak ikhlas namanya itu. Jadi nggak boleh, maafkan harus total. Maka perintahnya al-afu wasyafu, maafkan dan lapang dada. Nggak boleh menunggu viral. Meskipun boleh aja, tapi dalam Islam nggak boleh menunggunya. Kalau viral maafkan, itu maafkan harus itu, tapi terlambat. Terlambat. Karena selama belum viral berarti dia masih sakit hati terus. Padahal amal kita itu akan utuh saat kalau kita hati bersih. Kalau katakan wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan hinakan aku di hari di mana manusia dibangkitkan. Hari itu nggak ada maaf kecuali yang ada Allah dengan hati bersih saja. Maka orang muslim itu kalau hati kotor, masih ngerundel, sakit hati, nanti bisa bangkrut dari kiamat. Yang disebutkan muflis, bangkrut. Amalnya habis. Nah, artinya orang harus terbuka ya. Kalau mau meminta maaf ya segera, kalau mau memaafkan juga segera. Jangan sampai menunggu sisa. Nah, kalau saat kita masih marah, kita mati gimana? Kan mati dalam keadaan marah itu. Rawan. Ajar tak tiba-tiba. Apalagi orang emosi. Bisa jadi naik darah justru mati kan dengan mati dalam keadaan marah. Iya. Kalau berarti justru misal kita yang menyakiti orang, tapi kita berusaha minta maaf, tapi orang ini nggak mau memaafkan. Bukan urusan kita. Bukan urusan kita ya. Yang Allah nilai prosesnya. Hasilnya bukan urusan kita. Iya. Yang penting kita minta maaf, kalau orang nggak mau. Yang penting kita sudah berikhtiar ya. Kita minta maaf. Bahkan atau sebaliknya harusnya dia memaafkan kalau memang mengikuti perintah Allah gitu, seperti itu ya Ustadz ya. Jangan nunggu itu. Kan Allah suruh memaafkan, jangan nunggu itu. Kan. Kita juga ada yang begini, kata Nabi, man kanat lahu mat'am li akhi, orang yang punya
kedoliman kepada Jono, segera minta maaf di halal. Karena apa, rawan kalau ajal tiba dia masih masih punya sakit hati. Maka menghadap Allah harus hati kita bersih dalam keadaan kita udah nggak punya apa-apa. Mudah-mudahan menjawab tadi ya yang bertanya, setidaknya tanpa menunggu viral, tanpa menunggu mungkin rame dulu gitu ya. Kita sebagai seorang ya ditugaskan atau diwajibkan untuk memaafkan gitu ya. Jadi Nabi itu kalau disakiti pribadinya justru yang menyakiti itu untung didoakan. Nabi marah kalau Islam disakiti. Orang wanita jilbab dilepas Nabi marah. Tapi kalau dia berbicara justru didoakan orang. Maka orang menyakiti Nabi untung didoakan Nabi. Menyakiti konteksnya mungkin pribadinya. gitu ya, bahkan begini, Nabi pernah mungkin sejarah ya pernah ke Taif. Tujuannya untuk ngajak anak muda agar jadi pendukung dakwahnya. Tapi sambutannya nggak baik, nggak menerima, bahkan menerima Nabi. Sampai berdarah kaki Nabi. Nabi pulang sedih tentunya. Nabi waktu itu melihat ke atas awan melindunginya. Ini ada Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, ini ada dua malaikat penjaga gunung ini disuruh Allah untuk melakukan apapun yang kau hendaki. Ada dua malaikat, ya Muhammad, kami utusan Allah nih. Kalau kamu mau, kami akan tibakan gunung ini kepada pemuda mereka yang menyakiti kamu mati. Nabi mengatakan, tidak. Bahkan aku berdoa agar Allah melahirkan dari anak turun mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah. Didoakan. Intinya sampai seperti itu ya, akhlak Nabi, dan ya kita diperintahkan Islam untuk senantiasa memaafkan gitu ya orang-orang yang menyakiti kita gitu ya. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi yang ditanya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.